Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan efek-efek pada lapisan di KineMaster. Kita buka saja buat baru, rasio 16:9. Klik berikutnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat video dengan KineMaster mulai dari nol, seperti linknya sudah saya cantumkan di atas ini, atau juga bisa dilihat di kolom deskripsi. Melanjutkan video sebelumnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat efek-efek pada lapisan. Inilah medianya. Media itu bisa berupa gambar ataupun yang lain. Kebetulan di sini saya memakai media yang berupa gambar. Jadi nantinya kita lebih terfokus pada lapisannya. Agar media gambar bisa seolah-olah bergerak, kita memakai ini. Di sini pada awal kita buat pada pan and zoom agar menaik, berarti kita buat dari bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pada bawahnya kita tarik yang paling atas, berarti dia bergerak dari bawah. Ini setarnya, ini setar dari bawah, kemudian akhirnya di paling atas. Sehingga kita adjust, kemudian kita coba play, dia itu akan seolah-olah bergerak dari bawah ke atas. Itulah cara menggerakkan media berada di pan and zoom. Untuk kali ini kita akan lebih terfokus pada pengoperasian lapisan. Ini di sini kita mulai setar dari awal saja. Kita pilih lapisan. Lapisan yang pertama kita masukkan berupa media. Inilah media. Kita cari yang berada di kamera. Kita akan memberikan 3 buah contoh, yaitu contoh yang pertama gambar tanpa background, yang kedua gambar dengan background, dan yang ketiga berupa video. Nah, yang pertama ini saya masukkan terlebih dahulu. Kemudian saya kasih tarik dulu ke sini. Kita buat lapisan baru. Sekarang yang ada backgroundnya, misalnya aja ini. Yang ketiga berada di paling akhir, ini lapisan berupa video. Nanti untuk praktek, untuk dibedakan biar enggak terlalu panjang videonya, ini saya persempit saja agar ini naik ke atas. Ini naik ke atas, caranya tekan dan tahan, kemudian naikkan ke atas seperti ini. Nggak ngaruh sama gambar yang berada di video, cuma agar ini terlihat lebih rapi saja. Ini adalah media, sedangkan yang bawah adalah lapisan. Untuk mengoperasikan salah satu lapisan, kita aktifkan dengan mengklik. Nah, seperti ini kita bisa menggesernya. Nah, ini misalnya yang di kanan. Yang berikutnya ini kita geser biar kelihatan. Ini yang berada di kiri. Kemudian kita geser lagi biar kelihatan ini berada di tengah. Sekarang kita mencoba untuk mengoperasikan lapisan dan detail dari lapisan. Ini adalah lapisan berupa gambar. Sampingnya sangat mungkin kita cuma mau melihat sebagian dari lapisan tersebut. Nah, akan saya coba klik saja. Inilah. Sekarang off berarti muncul semuanya. Nah, kalau ini berarti muncul full screen, berarti dia membesar sampai full screen. Sedangkan ini dia muncul separuh bagian bawah tetap full screen, separuh bagian atas, dan ini separuh kanan, separuh kiri. Mungkin dalam hal-hal tertentu hal seperti ini dibutuhkan, tapi untuk materi kali ini tidak dibutuhkan. Nah, berarti saya undo saja ini. Kalau ini memotong layarnya, sedangkan ini crop, ya, berarti memotong, cropping, mungkin sudah paham. Inilah cropping, berarti memotong seperti ini. Misalnya kita tidak membutuhkan semuanya, potnya tidak kita butuhkan, kita bisa memotong ke atas. Nah,
kita centang, berarti cuma muncul segini. Itulah crop. Nah, kalau dicoba ya sama, berarti dia terpotong sebelah atas. Saya undo saja. Kemudian kita masuk ke animasi dari lapisan. Nah, ini lapisan, sedangkan yang atas itu adalah medianya ya. Lapisan. Yang pertama adalah animasi masuk. Tanpa animasi, dia itu kaku. Jadi tidak, seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Seperti ini, dia langsung tahu-tahu berada di dalam. Nah, kita bisa untuk memaniskan sebuah video, apapun objeknya, kita bisa membuat animasi. Sebagai contoh ini, saya kasih animasi masuk. Ini animasi masuk. Setelah diaktifkan, kasih animasi masuk. Nah, misalnya masuk dari memudar kemudian menjadi jelas. Nah, ini seperti ini. Nah, dia berarti nggak langsung berbentuk begitu saja, tapi memudar jelas. Nah, kemudian pop up. Nah, di sini ada memudar dan pop up. Dia muncul membesar. Ini pop up, geser ke kanan. Ini masuknya secara geser ke kiri dengan masuk cara seperti itu, ke atas dan ke bawah. Pergeseran ini pada saat masuk itu kita bisa mengatur kecepatannya di bawah ini ya, di bawah ini ya. Berarti lambat seperti ini, maksudnya lebih cepat ataupun lebih lambat seperti ini. Standarnya adalah 1 seperti ini. Akan saya coba dia misalnya masuk dari geser ke atas. Nah, seperti itu. Seandainya itu kita centang, kita play, dia seperti itu. Dia masuk nggak ujuk-ujuk di dalam, tapi dia ada pergeseran. Itulah tadi untuk animasi masuk. Nah, sekarang animasi keluar. Pada saat pergeseran, misalnya dari sini, ini dia, nah, dia masuk. Nah, pada saat keluar dia hilang begitu saja tanpa ada animasi. Nah, untuk membuat animasi keluar ya kita aktifkan dulu yang mau dibuat animasi. Kita bikin animasi keluar ini. Jadi pada saat berada di sini dia animasi keluar, kita pilih misalnya geser ke kanan misalnya. Nah, ini tidak perlu dibahas satu persatu, soalnya hampir sama dengan pada saat animasi masuk. Nah, cuma bedanya ini keluar. Nah, ini animasi keluar, dia geser ke kanan. Jadi seandainya kita coba dia masuknya dari bawah terus keluar, dia ke kanan. Kalau tadi adalah animasi masuk dan animasi keluar yang fungsinya pada saat video itu masuk ataupun video itu keluar tidak kaku. Nah, berikutnya di sini animasi secara keseluruhan. Nah, sangat mungkin, saya pendekkan dulu ini, sangat mungkin pada sebuah lapisan atau efek kita membuat animasi secara keseluruhan. Nah, inilah animasi secara keseluruhan yang terdiri dari berkedip. Berarti sepanjang video itu dimunculkan dia berkedip, biasanya untuk memberikan penekanan pada sebuah objek, atau mungkin berkedip ya tapi cepat. Ini ataupun cuma berdenyut saja. Di sini bisa banyak, bisa dicoba satu persatu. Ada yang bergetar, ada yang air mancur. Nah, ini tergantung kebutuhan dan keindahannya, nanti melihat kebutuhan dari video yang akan kita buat. Ini biasanya untuk bisa juga untuk intro pembukaan, belum tentu bisa berupa gambar, bisa berupa bintang ataupun yang lain. Nah, cincin dia itu memutar, nah, mengambang, jadi seolah-olah dia mengambang. Nah, melayang berarti dia seolah-olah melayang. Ini bisa dicoba satu persatu nantinya. Berarti seandainya saya mau nyoba salah satu, ini coba dengan air mancur atau dengan cincin tekan centang. Nah, ini berarti kalau dari awal di play, nah, dia keluar. Kemudian keluar, nah ini dia masuk dan berputar. Nah, seluruh animasi itu bisa digabung. Berarti di sini, misalnya ini, di samping dia animasi secara keseluruhan dia memutar, kita juga bisa memberikan animasi masuk terlebih dahulu. Nah,
dengan misalnya geser ke atas misalnya, jadi dia naik terus berputar. Nah, itu saya centang. Nah, kita coba, jadi dia keluar, nah dia naik kemudian berputar. Inilah bunga terus yang berwarna. Animasi berikutnya, setelah animasi masuk, animasi keluar, sangat mungkin kita mempunyai foto yang terbalik ya, karena selfie sehingga fotonya terbalik. Nah, di sini ini animasinya saya off-kan terlebih dahulu biar lebih jelas. Saya off-kan terlebih dahulu ini. Nah, sangat mungkin kita mempunyai gambar yang terbalik karena kita memotret selfie. Nah, di sini ada cara untuk memutar sebuah video. Nah, ini disinilah putar atau cerminkan. Nah, untuk cerminkan ini ya, misalnya yang berada di kiri menjadi di kanan secara vertikal. Nah, ini kiri kanan ataupun kebalik. Nah, sangat mungkin kita mempunyai foto kita ingin membalik, inilah caranya. Juga bisa kita putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke bawah. Nah, itulah. Berarti di sini juga ada fasilitas untuk memutar pada KineMaster. Nah, khusus untuk lapisan. Nah, ini akan saya putar ke kanan dulu, kemudian oke. Setelah memutar, nah di sini ada juga animasi untuk filter warna. Sangat mungkin kita warnanya mau dibikin lebih sejuk ataupun yang lain. Inilah filter warna. Filter warna ini perbedaannya kecil, jadi harus dicermati. Nah, warna dingin misalnya, agar kelihatan lebih dingin, dia warna untuk merubah warna menjadi dingin ataupun warna menjadi yang lain lebih jelas misalnya. Ini lebih jelas dan sebagainya. Ini lebih jelasnya itu dengan cara dipraktekkan. Soalnya ini sebuah warna kadang sulit untuk diucapkan, tapi untuk dilihat saja, nanti dipraktekkan satu persatu. Tapi yang jelas untuk filter warna itu untuk merubah komposisi warna. Nah, ini sekarang tidak ada efek saja. Setelah filter warna, di sini juga masih ada tentang warna, yaitu penyesuaian. Nah, ini penyesuaian, misalnya kita ingin lebih cerah atau lebih gelap, kita tinggal pilih. Ini berada di penyesuaian, atau lebih kontras atau lebih redup, berada di penyesuaian. Kemudian di sini ada alfa atau opasitas. Ini maksudnya adalah untuk membuat gambar menjadi transparan. Sangat mungkin kita menginginkan gambar tidak semencolok ini, tapi dia transparan. Nah, caranya di sini pada opasitas, ini opasitas kita kurangi, berarti dia transparan. Nah, ini selera, berarti mau setransparan apa. Biasanya untuk gambar foto, untuk yang lainnya dibikin transparan, itu caranya dengan di opasitas. Nah, kita turunkan transparansinya. Nah, makin ke nol dia makin hilang. Naikkan lagi. Nah, itu opasitas. Kemudian di sini setelah opasitas yaitu mencampur. Nah, di sini kita bisa mencampur yang seolah-olah agar warna antara yang dasarnya dengan ini lebih hidup, kita pakai mencampur. Nah, di sini bisa pakai hamparan. Nah, dia itu tercampur warna antara dasar dengan warna lapisannya, akhirnya muncul warna seperti ini, maksudnya seperti itu. Begitu juga seandainya tadi mencampur, memperbanyak. Sangat mungkin kita memperbanyak warna, dan ini juga sama dengan cara kita cermati sendiri. Soalnya hal seperti ini susah dengan kata-kata. Nah, ini bisa dilihat saja, menggelapkan, warna membara dan sebagainya, itu bisa dipraktekkan sendiri. Opasitas sama, berarti transparansinya
berarti kita mengatur transparansinya. Saya undo saja, tutup. Nah, setelah mencampur, lah ini yang sangat penting di sini, yaitu kunci chroma. Nah, ini kunci chroma. Pada kunci chroma itu, kalau bahasa lebih terkenalnya yaitu green screen. Kita menghilangkan latar belakang daripada sebuah video. Sebagai contoh di sini, ini akan kita buang backgroundnya dengan cara mengaktifkan kunci chroma aktifkan. Nah, dia itu akan hilang backgroundnya. Ini aktifkan, hilang. Cuma yang perlu diketahui di sini, kunci chroma dia terfokus pada satu warna. Berarti seandainya yang ini kita memakai kunci chroma yang ini, dia tidak satu warna backgroundnya. Pada kunci chroma dia tidak terfokus, jadi tidak mampu. Ini saya kunci chroma, saya on-kan. Belakangnya masih kurang sempurna karena tidak satu warna. Ini saya off-kan lagi. Nah, ini belakangnya tidak sempurna walaupun masih terlihat yang berwarna-warni bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias. Belakangnya masih terlihat. Berarti kunci chroma itu memang kita mau sengaja menghilangkan latar belakang, berarti latar belakangnya pun sudah kita siapkan dengan warna tertentu dan sebaiknya hijau. Nah, yang jelas antara warna latar belakang dengan objeknya itu jangan satu warna, soalnya jadi nanti pada saat dihilangkan warnanya, objeknya bisa ikut hilang karena warnanya sama. Untuk menghilangkan warna pada sebuah objek, banyak animasi yang bisa digunakan, misalnya blends ataupun erase border, dan itu sudah saya buatkan video tersendiri seperti yang tertulis di atas ini, dan linknya juga sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Itulah animasi-animasi pada KineMaster, khususnya pada efek. Nah, berarti seandainya kita coba dari awal, ini kita coba. Inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias ruangan. Tadi sudah sampai pada chroma. Nah, sekarang alpha atau opasitas sudah. Nah, ini sekarang pengoperasian yang berupa video. Nah, kalau yang ini adalah gambar. Nah, sekarang pengoperasian berupa video. Untuk menggeser objek ini, misalnya biar dia mepet ke sini, kita tekan lalu tahan. Nah, kemudian baru kita geser seperti ini. Nah, seperti itu. Tekan tahan. Nah, sekarang pengoperasian untuk video. Animasinya animasi hampir sama. Nah, di sini pada video, pemotongan video, di sini ada pemotongan berupa cut yang kita bisa memotong durasinya, ya, durasi yang dipotong kalau cut ini. Namun di sini juga ada crop, yaitu memangkas. Yang dimaksud dengan crop itu bukan durasinya yang dipotong, tapi areanya. Sebagai contoh, saya cuma mau memunculkan 2 pohon. Nah, itu yang dimaksud dengan crop. Nah, saya undo terlebih dahulu. Pada crop ini, cropping ya, ini chromanya akan saya on-kan lagi biar muncul full. Pada pemangkasan atau cropping di sini, kita bisa memangkas seperti tadi, memangkas bebas. Kita juga bisa memangkas dengan bentuk tertentu. Sebagai contoh di sini kita pakai aktifkan topeng. Pada topeng ini kita bisa mengambil bentuk yang defaultnya adalah kotak. Kita bisa bentuk lain, misalnya bentuk gambar waru. Nah, seperti ini.
kita centang, nah biar dia berarti terpotong membentuk waru. Nah, kita aktifkan lagi. Pada cropping ini paling bawah itu terdapat ada bulu. Maksudnya itu transparansi pada tepian ini apakah terpotong secara total seperti ini atau ada degradasi, yaitu samar di tepinya. Sebagai contoh, pada bulu ini prosentasenya akan saya naikkan. Nah, berarti samar sebelah tepinya. Kalau 0 berarti langsung terpotong. Ini berarti disamarkan pemotongannya. Nah, seperti ini semakin samar. Kita oke. Itulah pada cropping. Pada video, kalau yang ini adalah video ya, kalau yang ini adalah gambar. Nah, pada video di sini juga ada sama putar cermin sama seperti yang tadi. Juga filter warna sama. Nah, di sini penambahannya pada video yaitu kita bisa mengolah suara. Otomatis di video sangat mungkin ada suaranya. Nah, ini amplop suara. Di sini ada amplop suara, maksudnya di sini kita bisa merubah volume suara dari titik tertentu. Misalnya saja dari titik ini suaranya akan diperkeras. Nah, berarti kita naikkan agar suara diperkeras di sini. Kemudian sangat mungkin kita ingin menurunkan lagi suaranya di titik ini. Berarti kita klik tanda plus ini, berarti di sini kita turunkan. Nah, seperti ini. Kemudian di titik ini akhirnya kita naikkan lagi, misalnya kita naikkan lagi. Berarti untuk menambah pada posisi suara yang titik bulat ini, titik merah bulat, menghapus berarti mengurangi, ini terhapus ya, terhapus. Kalau menambah, misalnya ini saya kasih di sini amplop suara. Nah, di sini kalau menambah berarti kita menambah pengaturan lagi. Nah, seperti ini misalnya. Berarti kalau kita centang, ini kita coba, berarti suaranya nanti besar kecil gitu. Dicoba. Inilah bunga kaktus yang berwarna. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk ruangan. Nah, itulah berarti kadang kalau kita memang membutuhkan perbedaan suara untuk menaikkan ataupun menurunkan, itu yang dipakai adalah amplop suara ini. Amplop suara. Kalau ini equalizer ya, biasanya penggunaannya untuk musik, untuk menguatkan bass, pelemahan bass, hip hop dan sebagainya. Ini cocok untuk pengolah musik, tapi berhubung ini bukan musik, tapi sudah terbayang penggunaannya untuk musik. Berarti kita lanjut saja tentang equalizer. Nah, ini sekarang yang berkumandang, berarti cocok untuk ini. Namun sebelumnya pada suara ini amplopnya saya hilangkan dulu. Amplop ini berarti pada titik ini kita min ya, berarti hilang dia. Terus pada titik ini ya, pada titik ini juga kita hilangkan, tanda min itu untuk menghilangkan ya. Pada titik yang berikutnya ini, titik ini juga kita hilangkan. Masih satu yang paling akhir, yaitu pada titik ini kita hilangkan. Berarti sudah standar seperti biasa centang. Untuk yang berikutnya kita membahas mengenai yang berhubungan dengan suara yang bukan musik, yaitu berkumandang. Inilah berkumandang. Sangat mungkin kita ingin membuat efek seolah-olah kita berada di kamar mandi, berada di katedral, berada di gua dan sebagainya. Sebagai contoh, kita berada di gua. Nah, inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk. Jadi dia seolah-olah menggema. Sangat mungkin kita membuat suara yang seolah-olah kita berada di gua. Nah, itulah efek berkumandang pada KineMaster. Nah, ini. Nah, kemudian efek selanjutnya di sini juga ada fasilitas, tapi berkumandang akan saya off-kan lebih dahulu. Ini
normal dulu. Masih berupa efek suara. Di sini ada juga pengubah suara. Ini sebagai contoh, di sini kita bisa seolah-olah menjadi suara alien atau suara chipmunk, suara paduan suara, suara monster, ataupun suara orang jahat. Inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias. Di sini juga bisa kita merubah. Nah, suara menjadi yang tadinya laki-laki menyerupai wanita ini. Inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias ruangan. Nah, itulah pengubah suara. Kalau berarti normalnya seperti ini. Inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias ruangan. Seandainya kita buat jadi wanita, nah, inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus. itulah efek untuk pengubah suara. Pada video ini, ya, pada media ini, antara video dengan suaranya dalam satu kesatuan, itu masih jadi satu. Sangat mungkin kita bisa memisahkan antara video dengan suaranya. Ya, di sini fasilitas untuk itu yaitu dengan cara diekstrak audio. Berarti dipisahkan antara audio dengan video. Inilah fungsinya. Berarti dia sekarang terpisah antara audio, ini audio, video berada di atas. Sangat mungkin kita audionya dihapus, mungkin juga memisahkan antara audio dan video. Berikutnya di sini, nah, saya undo dulu biar menggabung terlebih dahulu. Di sini ada transkode. Setelah kita selesai nanti untuk materi efek-efek pada lapisan itu saya cukupkan di sini. Nah, untuk materi berikutnya, bagaimana kalau kita membuat video secara langsung jadi. Namun sebelum itu kita harus tahu bagaimana seandainya kita mau menyimpan file ini. Seandainya file ini misalnya saja sudah jadi, Anda sudah membuat jadi ini filenya. Untuk menyimpannya kita tinggal mengklik ini. Ini di upload ya, kita klik saja. Di sini dia akan menyimpan. Nah, di sini simpan sebagai video. Nah, ini kualitasnya bisa diatur, tapi biarkan saja seperti ini. Kita klik saja simpan sebagai video. Nah, dia sedang menyimpan. Di sini kita ditawari KineMaster yang premium yang berbayar dengan kualitas yang lebih baik. Namun seandainya tidak, kita bisa langsung lewati dan dia akan menyimpan ini. Dia sedang menyimpan. Ini sudah tersimpan, cuma dia kembalinya di sini. Inilah hasilnya, sudah tersimpan. Bisa kita coba. Nah, putar di video. Inilah hasil buatan tadi. Inilah bunga kaktus yang berwarna-warni. Bunga kaktus itu sangat bagus untuk menghias ruangan. Itulah dengan nama KM20221 dan sebagainya. Itulah mengenai KineMaster. Untuk video selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai KineMaster dan cara membuat video sebenarnya. Nah, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.